Banyak orang menganggap Ayano Koji adalah manipulatif paling berbahaya di anime. Padahal di dunia nyata dia tidak akan terlalu menakutkan. Yang justru lebih dekat dengan kenyataan adalah seseorang seperti Johann Liebert. Perbandingan antara Kiyotaka Ayano Koji dan Johann Liebert sering dianggap soal siapa lebih pintar. Tapi sebenarnya ini bukan tentang kecerdasan. Ini tentang bagaimana seseorang mengendalikan manusia. Ayano Koji terlihat sempurna. Dia tenang, rasional, dan hampir selalu selangkah lebih maju. Dia membaca situasi seperti papan catur, menekan titik yang tepat, menggerakkan orang, dan mendapatkan hasil yang dia inginkan. Dan disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira ini adalah bentuk manipulasi tertinggi. Padahal, semua itu masih bergantung pada satu hal penting. Lingkungan yang bisa diprediksi. Sekolah, sistem, aturan. Selama semua orang bermain dalam batas itu, Ayano Koji selalu unggul. Tapi dunia nyata tidak seperti itu. Orang tidak selalu rasional, orang tidak selalu konsisten. Dan yang paling berbahaya, tidak semua orang peduli dengan aturan. Di titik ini, logika saja tidak cukup. Disinilah Johann Liebert bermain. Johann tidak butuh sistem. Dia tidak butuh posisi. Dia bahkan tidak butuh alasan yang jelas. Dia hanya perlu satu hal, memahami siapa Anda. Lebih dalam daripada Anda memahami diri sendiri. Ayano Koji mengontrol tindakan Anda. Dia membuat Anda melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Tapi Johann berbeda. Dia tidak memaksa Anda melakukan apapun. Dia hanya menggeser cara Anda melihat dunia, sedikit demi sedikit, sampai keputusan yang Anda ambil terasa seperti milik Anda sendiri. Inilah perbedaan yang jarang disadari. Korban Ayano Koji masih bisa berhenti. Mereka mungkin dimanfaatkan, tapi mereka masih punya arah. Korban Johann bahkan tidak sadar mereka sudah tersesat, karena yang berubah bukan situasi mereka. Yang berubah adalah cara mereka memahami hidup. Dan di titik ini, yang lebih berbahaya bukan lagi soal siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang bisa membuat Anda tidak lagi ingin melindungi diri sendiri. Jadi kalau Anda masih berpikir Ayano Koji lebih berbahaya, mungkin Anda hanya takut dikendalikan, bukan takut kehilangan diri sendiri. Dan masalahnya, manipulasi seperti ini tidak hanya ada di cerita. Di dunia nyata, orang seperti Johann tidak selalu terlihat berbahaya, tidak selalu terlihat jahat, tapi dampaknya jauh lebih dalam dari yang Anda kira. Kalau Anda ingin memahami bagaimana manipulasi seperti ini bekerja di kehidupan nyata, dan bagaimana cara mengenalinya sebelum Anda jadi bagian dari permainan seseorang, saya sudah bahas lebih dalam di e-book saya. Link ada di bio.